Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nela Dewi. Saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam di kampus STIN Teguh Derinding, Melabuh, Aceh Barat. Nah, di video kali ini saya mau sharing-sharing asik nih ke teman-teman semuanya. Pastinya sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita loh. Bukan hanya untuk mahasiswa komunikasi saja, tapi untuk kita semua yang menonton. Dan di video kali ini juga, atau lebih tepatnya video pembelajaran, video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Media Relation. Media Relation. Apa itu media relation? Media relation atau relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh kepada pemberitaan atau pesan dalam media itu sendiri. Gunanya untuk menjaga kesan positif suatu organisasi atau lembaga yang dinaungi. Nah, setelah kita tahu nih apa pengertian dari media relation, kita juga perlu memahami karakteristik dari media relation ini. Media relation merupakan bagian dari public relation atau sering disebut dengan PR. Tugasnya adalah untuk membina dan mengembangkan citra baik suatu organisasi atau lembaga melalui media massa. Media massa di sini digunakan untuk sarana komunikasi antara organisasi dan publik. Gunanya untuk mempermudah PR mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari media relation nih teman-teman. Yang pertama, menaikkan citra baik perusahaan. Dan yang kedua, menolong perusahaan keluar dari isu negatif. Yang ketiga, menaikkan hubungan dari berbagai publik. Yang keempat, menaikkan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Nah, berikut ada yang lebih penting nih teman-teman. Hal yang dilakukan PR dalam upaya membangun hubungan baik dengan media massa. Yang pertama, media release, di mana teks berita yang dihasilkan dari praktisi PR mengenai isu atau perkenalan produk dengan harapan dimuat di media massa. Dan yang kedua, ada konferensi pers, guna menangani isu yang sedang terjadi. Yang ketiga, ada kunjungan pers, mengundang wartawan untuk datang. Yang keempat, resepsi pers, diterapkan untuk menjalin hubungan informasi antara PR dan wartawan. Ada lagi nih teman-teman, kunci dari kegiatan media relation. Kuncinya adalah konsisten. Ya, konsisten. Nah, maksud konsisten itu bagaimana teman-teman? Jadi, maksud konsisten itu adalah public relation harus selalu memberikan informasi kepada media secara rutin dan haruslah sering mengadakan pertemuan untuk sharing santai. Ini penting dilakukan karena media akan selalu menginginkan informasi setiap hari dan setiap saat. Konsisten juga diperlukan dalam konten publikasi agar tidak membosankan teman-teman. Public relation harus memikirkan berita yang dimuat, siapa audiensnya, relevansi berita, durasi penyampaian berita, keakuratan berita, dan siapa penyampai beritanya. Terakhir adalah pentingnya evaluasi dari aktivitas media relation yang dilakukan. Nah, di sini ada contoh kasus nih teman-teman tentang media relation. Contoh kasus Maison pada tahun 2009 misalnya, di mana perusahaan Maison pernah mengalami masa kritis. Perusahaan ini telah melanggar ketentuan pelabelan serta pencantuman kandungan bahan pengawet. Setelah diuji oleh pihak BPOM, Maison mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Jadi,
Tugas PR di sini adalah mencari solusi bagaimana menciptakan citra baik terhadap produk dan perusahaan kembali membaik. Caranya seperti yang saya bilang tadi teman-teman, melakukan upaya-upaya dari media relation tadi, dari membuat media release, konferensi first, kunjungan first, dan resepsi first. Nah, itu saja penjelasan dari saya seputaran media relation. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.